Jadi Pak Rehan udah nggak ada di kantor? Emangnya ada masalah apa? Oh ya udah kalau gitu saya langsung telepon aja ke Pak Rehan ya. Makasih ya Fitri. Aku curiga ada sesuatu yang terjadi sama Pak Rehan di kantor. Apakah masalahnya sama Pak Razak itu semakin serius? Aku tahu harus dengan siapa aku bicara. Ibu Priyanka. Calon menantuku telepon. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar ibuku yang cantik? Waalaikumsalam, Bellaku yang cantik. Apa kabarnya kamu? Ibu senang sekali karena kamu menelpon ibu. Karena kamu tahu, saat ini ibu itu sedang memikirkan kamu. Ibu kangen sekali sama kamu, Bella. Saya juga kangen banget sama ibu. Sebenarnya saya tuh pengen banget main ke rumah. Tapi saya itu gak enak sama Pak Rehan. Nanti orang-orang kira kalau misalkan saya itu mau deketin dia. Dan saya kan juga gak mau sampai Mbak Najwa berpikir kalau misalkan saya ada apa-apa dan ntar orang ngomong apa. Jadi itu merusak persahabatan saya sama Mbak Najwa. Bella, sebaiknya kamu tidak usah memperdulikan omongan orang-orang. Dan kamu juga tidak usah ambil pusing kalau Najwa tidak mau berteman dengan kamu. Kan masih ada ibu. Ibu yang mau berteman dengan kamu. Gimana? Kalau siang ini kamu datang ke sini ya, ke rumah ibu. Ibu tunggu. Ibu sebetulnya ingin bicara sama kamu. Ibu ingin curhat sama kamu, Bella. Curhat apa ibu? Najwa dan Rehan. Mereka berdua merencanakan untuk mempunyai anak. Dan mereka berdua ingin pergi ke dokter kandungan. Apa? Ke dokter kandungan? Maksud ibu mereka lagi program buat punya anak gitu? Ya, begitulah Bella. Ibu tahu, ini hanya siasat Najwa. Supaya dia bisa lebih mengikat Rehan. Najwa itu benar-benar licik. Najwa itu tahu betul kalau anak bisa membuat Rehan lebih mencintai dia lagi. Tapi ibu sama sekali tidak sudi mempunyai cucu dari Najwa. Ternyata Ibu Priyanka betul-betul membenci Najwa. Kasihan sekali Pak Rehan. Dia pasti terjepit di antara istri dan ibunya. Bella, sebetulnya sampai sekarang ibu masih bermimpi mempunyai menantu seperti kamu. Yang cantik, pintar dan sangat berkelas. Ya, tapi itu cuma mimpi Bella. Ibu ini bisa aja sekalipun aku itu cantik dan pintar. Tapi Pak Rehan gak akan berpaling pada aku, Bu. Karena Pak Rehan itu sangat mencintai Mbak Najwa. Tapi kamu jangan salah, Bella. Najwa itu rela dipoligami supaya Rehan bisa mendapatkan keturunan. Mbak Najwa rela dipoligami? Iya, karena Najwa itu kan dia tidak bisa hamil. Najwa itu sama sekali tidak bisa mempunyai anak dan sama sekali tidak bisa memberikan keturunan kepada Rehan. Karena itu ibu sangat heran. Kenapa tiba-tiba Najwa berpikiran untuk hamil dan mau pergi ke dokter kandungan segala. Akibatnya kan Rehan jadi berharap bisa mendapatkan anak dari istrinya pokoknya yang sangat tidak ibu sukai itu. Sebenarnya tidak sulit buat aku mendapatkan Pak Rehan. Ternyata Mbak Najwa rela dipoligami. Mungkin masih ada kesempatan buat aku memiliki Pak Rehan. Sekalipun aku harus berbagi cinta dengan Mbak Najwa, temanku sendiri. Halo Bella. Bella, kamu masih di sana? Iya Ibu, kalau saya boleh tahu mereka ke rumah sakit mana ya Bu? Tadi sih ibu dengar bahwa mereka mau pergi ke rumah sakit Bakti Umi. Tapi mereka perginya nanti sore.
Karena dokter kandungan itu prakteknya mulai jam 4 sore. Ibu dengarnya sih begitu. Apa sekarang Pak Rehan ada di rumah Ibu? Rehan nggak ada di rumah, Bella. Rehan tadi pergi ke yoga company perusahaan tempat dia bekerja dulu. Bella, ibu kamu tunggu di rumah ya. Ibu sangat berharap kamu siang ini bisa datang ke rumah ibu. Ya? Baik Ibu, kalau gitu saya siap-siap dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bella. Aku gak boleh kalah cepat dari Mbak Najwa. Aku juga gak mau Rehan punya anak dari Mbak Najwa. Satu-satunya perempuan yang boleh memberi anak pada Pak Rehan adalah aku. Maafkan aku Mbak Najwa. Kamu memang teman aku. Tapi aku mencintai suami kamu. Diriku tercinta. Akhirnya aku bisa menemukan pengganti kamu sayang. Setelah 5 tahun kepergianmu, Tuhan mengirimkan aku seorang laki-laki yang mirip denganmu. Rehan tiba-tiba saja hadir dan mampu membuatku jatuh cinta lagi. Aduh, sepi banget hari ini. Nggak ada atur, nggak ada yang teriak-teriak dari penumpang nih. Kalau kamu tidak mau rahasia kamu terbongkar, kamu harus menemani Najwa yang sedang terpuruk. Siapa sih yang kirim SMS ini? Apa urusannya dengan aku? Dan gimana dia tahu tentang aku dan juga Najwa? Aku harus kasih tahu Mami tentang ini. Udah hampir jam 3. Sebenarnya ngapain Pak Rehan ke yoga company? Apa dia mau ngamar kerjaan? Nah itu dia. Sekarang saatnya aku menemui Rehan dan bicara berdua dengan dia. Bella? Pak Rehan, maaf Pak, saya nggak tahu kalau ada Bapak, jadi maaf ya Pak kalau saya nabrak Bapak. Tidak apa-apa, itu kan tidak disengaja. Kamu sedang apa di sini? Saya mau melamar pekerjaan di sini Pak. Kan selama ini kan saya nganggur juga gitu. Dan sebagai wanita karir, saya nggak betah buat lama-lama di rumah. Saya kan bukan ibu rumah tangga seperti Mbak Najwa. Ya, kamu memang benar. Dia itu berbeda. Itulah yang membuatku mencintainya. Kamu tahu Rehan, semakin kamu mencintai Najwa, semakin aku juga mencintai kamu. Berarti kamu tipe laki-laki setia dan itu membuatku sangat mengagumimu. Sebelumnya, aku minta maaf. Kamu harus repot mencari pekerjaan setelah dipecat mertuaku. Dan aku tidak bisa apa-apa. Gak apa-apa kok Pak, saya ikhlas. Yang penting hubungan Bapak sama mertua Bapak itu harmonis. Bapak sendiri ngapain di yoga company? Jangan-jangan Bapak dikeluarkan juga sama Pak Razak dan mau melamar di sini juga? Sebenarnya... Kamu kenapa Bella? Kamu sakit? Saya agak gak enak badan Pak. Mungkin saya kecapean kali ya. Saya keluar masuk perusahaan buat ngelamar kerja. Kayaknya... Bella, sebenarnya kenapa kamu? Apa yang bisa aku lakukan? Kayaknya asma saya kamu deh Pak. Astagfirullah. Bella? Bella? Baiklah. Aku pikir kita ke dalam saja untuk minta bantuan. Bawa saya ke rumah sakit Bakti Umi aja Pak. Itu rumah sakit paling dekat Pak. Oh, rumah sakit Bakti Umi tapi... Ya, baiklah. Kita ke rumah sakit. Pelan-pelan, aku buka pintunya. Kamu bertahan ya, Bella? Apa? Dia mengancam kamu lagi, Dion. Peneror itu pasti tahu masa lalu kamu, Dion. Dan Mami sangat yakin orangnya pasti Anita, nggak ada yang lain. Enggak, Mi. Sekarang aku jadi ragu. Jangan-jangan semuanya permainannya Mami ya?
Karena cuma Mami satu-satunya orang yang ingin aku dekat dengan Najwa. Dion, kamu jangan menyinggung perasaan Mami ya. Kamu tega ngomong sembarangan sama Mami, menuduh Mami yang tidak-tidak. Kamu masih ingat? Bukannya waktu itu kita bekerja sama untuk menyingkirkan Haryo Kusumo dan istrinya. Ingat kan? Ya Allah, aku memang memiliki dosa masa lalu yang tidak termaafkan. Pantas saja ada orang yang kini meminta pertanggungjawaban atas semua dosa-dosa di masa lalu aku. Tapi, kenapa aku harus membayarnya dengan merusak kebahagiaan Najwa? Perempuan yang aku cintai. Pokoknya Mami tetap yakin peneror itu adalah Anita. Gak ada lagi yang lain, Dion. Titik. Mami, ngapain juga Anita lakuin semua ini? Dia udah memiliki semua harta kekayaannya Aldi. Lagian, kalau dia lakuin semua ini nggak ada keuntungan sama sekali buat dia. Kamu salah, Dion. Kamu masih ingat? Anita diam-diam mencintai Rehan. Dia pernah mendekati Rehan kan sebelumnya? Dan sekarang dia mulai bergerak lagi. Menurut aku itu nggak mungkin, Mei. Lagian ngapain juga Anita ngejar-ngejar Rehan? Dion, coba kamu pikir. Orang seperti Anita itu butuh status. Apalagi sekarang dia sudah ditinggalkan oleh Aldi dan Aldi sudah punya pacar lagi. Mami rasa kamu sudah tahu soal itu? Iya, Mei. Aku sendiri udah lihat kalau Aldi itu udah punya pacar sekarang. Nah, jadi sekarang Anita mulai ingin mendekati Rehan lagi. Apalagi sekarang hubungan Rehan dengan Najwa sedang bermasalah. Itu sebabnya dia minta kamu untuk mendekati Najwa supaya dia bebas untuk mendekati Rehan. Aku nggak setuju, Mei. Aku nggak mau ngerusak rumah tangga Najwa dan juga Rehan. Dion, kamu jangan bodoh. Kalau kamu menolak, itu artinya kamu masuk penjara. Kamu harus ingat, Dion, peneror ini sangat tahu masa lalu kamu. Udahlah, Mei. Aku lebih milih di penjara daripada harus ngerusak rumah tangga mereka. Dion, kamu merasa mau masuk penjara, terus Mami gimana? Kamu tega melihat Mami menghabiskan sisa hidup Mami di penjara? Tega kamu, Dion? Pokoknya Mami gak mau tahu, Dion. Kalau kamu masih sayang sama Mami, kamu harus mendekati Najwa. Titik. Ini udah jam 5, tapi Rehan belum datang juga. Apa dia kena macet di jalan? Atau ada apa ya? Perasaan aku kok jadi gak enak. Ayo Bella. Mungkin Rehan masih di jalan. Kalau gitu lebih baik aku tunggu di depan ruang periksa aja. Terima kasih, Pak. Bapak sudah mau mengantarkan saya berobat. Tidak apa-apa. Sebelumnya aku yang selalu merepotkanmu dengan urusan pekerjaan di kantor. Jadi tidak masalah kalau sekarang aku membantumu. Bill? Masya Allah. Ternyata Bella juga ada di sini. Tapi kenapa dia bersama suamiku? Ataukah memang Rehan sudah janji untuk menemui Bella di rumah sakit ini? Ya Allah. Ujian apa lagi yang harus aku jalani? Ya Allah, maafkan aku atas perasaan buruk ini. Astagfirullahaladzim. Aku gak boleh bersuuzon kepada suamiku. Kalau nggak ada Bapak mungkin aku udah pingsan di jalan dan ditemuin sama orang jahat. Bapak itu memang malaikat yang dikirim sama Allah buat aku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan menyebut namamu dan Nabi Muhammad, aku memohon kepadamu, kuatkanlah diriku menghadapi kenyataan ini. Sepahit apapun kenyataan ini, aku harus siap. Tidak apa-apa, Bella. Rupanya Najwa sudah melihat aku dan Rehan. Mau apa lagi?
Cepat atau lambat situasi ini pasti akan terjadi. Waktunya Najwa mempersiapkan diri untuk menerima aku menjadi bagian dari kehidupan cintanya dengan Rehan. Terima kasih ya Pak. Saya berhutang budi sama Bapak. Bella. Baiklah, karena aku lihat kamu sudah baik, aku harus pergi. Maaf Pak, saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma terharu karena Bapak begitu baik sama saya. Tolong jangan salah sangka sama saya. Jangan kamu berpikir sejauh itu karena memang kondisinya membuat aku harus melakukannya. Itu alasan aku membantumu. Astagfirullah. Aku lupa punya janji dengan Najwa. Dan aku sudah terlambat. Dia pasti sudah menungguku dari tadi. Ya Allah. Maafin saya Pak. Saya jadi mengganggu waktu Bapak sama Mbak Najwa. Saya nggak mau kalau Bapak tuh berantem sama Mbak Najwa gara-gara saya. Saya sangat merasa bersalah Pak. Kamu tidak perlu menangis seperti ini. Tidak enak dilihat orang. Bapak punya sapu tangan. Sapu tangan. Makasih Pak. Hapus air matamu itu. Ya udah kalau gitu kita pulang aja sekarang. Jangan biarin Mbak Najwa menunggu Bapak. Najwa, tolong kamu jangan salah paham. Aku bisa menjelaskan. Tolong, dengar aku bicara. Najwa, tolong jangan diam saja. Bicaralah. Kamu gak perlu tahu apa yang aku pikirin. Tapi yang pasti aku udah melihat semuanya. Najwa, ini... Aku bisa jelaskan ini. Aku hanya mencoba menolong Bella tadi. Ini sama sekali bukan seperti yang kamu lihat. Aku gak berpikir macam-macam, Rehan. Aku hanya melihat apa yang aku lihat depan mata kepalaku sendiri. Dan soal kebenarannya cuma Allah dan kamu yang tahu. Aku mencoba untuk jujur. Ini yang sebenarnya. Aku bicara benar. Aku punya bukti untuk itu. Kejujuran itu bukan kamu yang bisa membuktikan. Karena cuma Allah yang tahu kamu itu jujur atau enggak. Aku cuma berharap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Najwa, kamu merasa kecewa padaku sekarang? Aku memang kecewa, Rehan. Aku kecewa dengan apa yang udah kamu lakukan. Tapi bukan berarti aku akan kehilangan rasa hormat aku sama kamu. Karena walau bagaimanapun juga kamu adalah suami aku. Tolong maafkan aku, Najwa. Aku menyesal semua ini terjadi. Kamu seharusnya bilang dari awal kalau kamu nolongin Bella. Biar aku gak salah sangka kayak gini. Aku menyesal, Najwa. Itu semua salahku. Jadi tolong maafkan aku, Najwa. Dari tadi aku nelponin kamu, aku SMS kamu, tapi gak pernah ada jawaban dari kamu. Tapi aku tidak mendengar telepon. Astagfirullah. Teleponku tidak ada. Pasti tertinggal di mobilnya Bella. Maafkan aku, Najwa. Kalau gitu sekarang sebaiknya kamu ambil aja handphone kamu di mobilnya Bella. Tapi sebaiknya kita menemui dokter kandungan dulu, baru aku selesaikan urusan teleponnya. Percuma, Rehan. Dokternya juga udah pulang dari 20 menit yang lalu. Mungkin lain kali aja kita kesini lagi. Ya Allah, gara-gara aku teledor, aku membuat Najwa kecewa dan menghapus harapannya untuk memeriksakan kandungannya. Aku menyesal, ya Allah. Mbak Najwa, maafkan Mbak, tapi ini nggak seperti yang Mbak lihat. Hubungan saya sama Pak Rehan itu tetap profesional. Saya itu sangat menghargai pernikahan Mbak sama Pak Rehan. Saya itu tadi cuma terharu Mbak, karena Pak Rehan itu sudah baik banget untuk menolong saya. Udahlah Bella, sekarang lebih baik kamu pulang. Kamu istirahat, kamu lagi sakit kan? Lagi pula, aku juga harus bersama Rehan. Terima kasih Mbak Najwa. Mbak memang sahabat saya yang paling baik. Pak, ini handphone. Ini bapakku. Siapa yang datang? Mas Aldi, maaf ya kalau tadi siang aku nggak sempat nahan Anita. Soalnya dia datang tiba-tiba, jadi aku nggak punya alasan untuk nahan dia. Seharusnya kamu nggak perlu minta maaf. Aku yang justru harus berterima kasih sama kamu. Karena kamu tidak menceritakan apapun ke Anita. Mas, gimana kalau suatu hari Mumtaz tahu kalau aku bukan ibu kandungnya? Untuk saat ini aku pikir belum saatnya Mumtaz tahu siapa ibu kandungnya. Mumtaz masih terlalu kecil. Tapi kalaupun sampai tiba saatnya nanti, semua sandiwara ini akan berakhir. Aku berharap kamu mau mengakui kalau Mumtaz adalah anak kandung kamu. Mas,
Tapi suatu hari dia pasti akan tahu kalau aku bukan ibu kandungnya dan aku tetap bukan ibu kandungnya, Mas. Karena bukan aku yang melahirkan dia. Dia masih punya ibu di luar sana. Yaitu Anita. Anita memang melahirkan Mumtaz. Tapi kamu yang memberikan kasih sayang, perhatian, bahkan ASI untuk Mumtaz. Buat Mumtaz, kamu adalah ibu yang sebenarnya. Aku nggak tahu, Mas. Dan aku nggak bisa janji soal hal itu. Karena walau bagaimanapun juga, tempat seorang anak adalah di samping ibunya, Mas. Karena seorang ibu adalah sebuah madrasah bagi anaknya sendiri. Mayang, sampai saat ini, aku masih belum yakin. Dan aku sama sekali nggak percaya kalau Anita bisa menjadi sosok yang seperti kamu sampaikan tadi. Buat aku, Mumtaz akan mendapatkan begitu banyak kasih sayang, mengenal tentang nilai-nilai kehidupan, bahkan agama. Semuanya itu melalui kamu. Karena kamulah madrasah yang benar. Ya Allah, apa maksud Mas Aldi sebenarnya? Ya Allah, tolong jagalah hatiku. Jangan sampai aku terlalu larut dalam perasaanku sendiri. Aku gak mau kelak aku akan kecewa kalau ternyata Mas Aldi gak memiliki perasaan yang sama dengan aku. Kenapa kamu diam? Apa aku salah bicara? Enggak apa-apa, Mas. Aku permisi dulu.